Shalom, oras, menjujua, menjuah-jua, Yahoo, salve, assalamualaikum, salam keselamatan. Selamat bertemu kembali dalam channel kita kali ini yang akan kita gunakan untuk menafsirkan apa yang menjadi epistel untuk tanggal 5 Juli tahun 2026 di gereja kita. Mudah-mudahan kita diberkati dengan pertemuan ini. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari kitab Wahyu kepada Rasul Yohanes atau Wahyu, singkat Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Mari kita baca tentang orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, katanya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, etnis, dari segala suku, pulih, dari segala kaum, ya, dan dari segala bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan mereka dengan suara nyaring berseru, "Keselamatan dalam Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Sekali lagi saya perbaiki terjemahannya. Keselamatan dalam Allah kami yang duduk di atas tahta dan dalam Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu
akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Demikian firman yang akan kita renungkan. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita umat Kristiani sungguh berbahagia bisa menerima kitab Wahyu yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos sewaktu dia dibuang ke Pulau Patmos sebagai tawanan. Ya, bukan seperti penjara yang biasa. Di sana dia bekerja tahun 90 sampai tahun 90, kita katakan sampai 100. Kaisar Romawi Domitianus itu sangat kejam terhadap kekristenan, bahkan terhadap semua agama-agama ya, tetapi terutama kepada kekristenan yang dianggap dituduh merongrong kekaisaran Roma karena orang Kristen tidak mau menyembah kaisar itu sebagai dewa, sebagai Tuhan. Orang Kristen lebih baik bersembunyi dalam mempraktikkan iman percayanya daripada tunduk kepada perintah kaisar, memperdewa kaisar itu. Sangat kejam memang. Situlah Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Tapi dia tidak mau berhenti untuk memelihara iman percaya umat Kristiani yang telah dia lihat sewaktu dia masih di Efesus dan memberitakan Injil keliling Asia Kecil, Eropa. Betul-betul orang Kristen itu mengalami hambatan, penyesahan, penyiksaan, pembunuhan, dan banyak yang mati oleh karena kekejaman tentara Romawi yang diperintahkan oleh Kaisar Domitianus ya. Tentu saja orang-orang Kristen yang masih tersisa bertanya-tanya, kemanalah mereka semua? Orang Kristen yang terus menderita oleh karena percaya kepada Yesus Kristus, dan banyak yang sudah mati. Dan kemanalah masa depan kami kalau setia mengikut Yesus Kristus sampai mati? Untuk menjawab itulah Yohanes mendapat wahyu dari Tuhan, mendokumenkannya, menyuruhnya dibacakan di semua jemaat-jemaat sependapat mungkin untuk menguatkan iman mereka bahwa mereka tidak sia-sia dalam kesetiaannya mengikut Yesus Kristus. Inilah peranan penting yang terutama kita baca dalam kitab Wahyu itu. Orang Kristen itu, kumpulan orang Kristen bukan hanya dari orang Yahudi, tetapi dari segala bangsa, karena Tuhan Yesus sudah memerintahkan murid-muridnya memberitakan Injil kepada segala makhluk, menjadikan semua bangsa menjadi pengikut Yesus, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mengajari mereka untuk melakukan apa
yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Orang Kristen mula-mula itu dan para rasul sangat setia melakukannya. Apalagi para rasul menjadi teladan utama bagi semua orang dalam menunjukkan kesetiaan mengikut Yesus Kristus, sehingga banyak yang juga mati martir. Lalu kemanalah mereka semua? Tuhan membukakan pikiran, otak, diri, wahyu melihat, mendengar, dan juga menuliskan apa yang dia lihat untuk dapat diketahui oleh umat Tuhan. Dia menegaskan bahwa dia melihat surga di mana para pengikut Yesus Kristus ada bersama Tuhan Yesus Kristus, Bapa dan anak domba di sana. Yesus Kristus itu adalah anak domba Allah yang memikul dosa dunia, yang memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia, dan yang menyambut keselamatan itu menjadi hidupnya setia sampai mati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tahta yang dilihat oleh Yohanes adalah tahta Tuhan. Tuhan itu menyatakan diri bersama orang percaya itu sebagai anak domba, dan bukan lagi anak domba yang disembelih, karena pengorbanannya sudah dilakukan di Bukit Golgota, dan setelah naik ke surga dia memerintah di surga. Dia tidak seperti Kaisar Domitianus memerintah umatnya. Justru di surga pun Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan para gembalaannya menjadi domba, dan dialah pemimpin mereka yang memelihara mereka, yang menggembalakan mereka. Jadi bukan mau membedakan Bapa dan anak sebagai anak domba di sana. Justru Tuhan yang Esa itu juga menyatakan diri di kalangan umat gembalaannya sebagai domba pemimpin yang menggembalakan umatnya agar semua bisa memahami bahasanya, memahami kehadirannya di tengah-tengah mereka. Dengan demikian, semua manusia yang diselamatkan itu benar-benar merasa bersama dengan Tuhan mereka. Tidak ada yang tidak merasa bersama dengan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yohanes melihat bahwa di kalangan umat yang sudah berada di hadapan tahta Tuhan itu terdiri dari umat Yahudi, tapi bilangannya 144.000 katanya. Mungkin itu sebagai angka yang sempurna, ya, mengatakan seluruh umat Israel diharapkan masuk surga. Tetapi dapat dipahami itu sebagai pembatasan terhadap orang Yahudi yang nakal itu, karena orang Yahudi lebih nakal dari bangsa lain waktu itu kepada umat Kristen, sehingga 144.000 yang lolos, yang mau menyambut keselamatan dari Yesus Kristus. Tetapi dari bangsa-bangsa lain tidak terhitung banyaknya. Ya, dikatakan di sana dari seluruh etnos, seluruh pulau, seluruh laun, dan seluruh glosan
Memang di antara mereka ada yang menolak Yesus Kristus, menolak keselamatan itu. Tetapi yang mau mengikuti Yesus Kristus itu sudah dari segala bangsa. Itu berarti pekerjaan para rasul memberitakan Injil, pekerjaan jemaat mula-mula memberitakan Injil kepada segala bangsa tidak sia-sia. Dan itu harus diteruskan oleh orang-orang Kristen yang masih sisa, yang sedang dikejar-kejar oleh Kaisar Domitianus dan oleh kita sampai sekarang. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, seluruh bangsa-bangsa, seluruh bahasa yang ada di dunia ini diharapkan oleh Tuhan menjadi waris kerajaan Allah di bumi dan di surga. Tawaran keselamatan itu disampaikan dengan luar biasa, dan siapa yang menolak tentu saja 2 kali lipat hukumannya nanti. Ya. Dan marilah Bapak Ibu Saudara, sambutlah Yesus menjadi juru selamatmu, menjadi anak domba yang menebus engkau, yang darahnya dicurahkan di bukit Golgota, menebus dosamu. Jangan tolak tawaran Tuhan. Di dalam terjemahan lain, seruan orang banyak itu semua mengatakan, ya, seruan orang banyak itu bersama para malaikat dan segala makhluk, segala ciptaan, keselamatan bagi Allah kami, katanya, yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Teo, ya, dipakai kata datif, dan lain salah menerjemahkannya itu dengan bagi. Lebih baik ikuti terjemahan daripada Hasan. Ada pada, katanya. Saya menerjemahkannya dalam Tuhan, ada pada diri Tuhan. Jadi keselamatan ada pada diri Tuhan kami yang duduk di atas tahta, dan ada pada diri anak domba. Jadi bukan dua personal ini, satu pribadi yang berfungsi ganda, ya. Dan mereka semua menyembah Tuhan Allah. Mereka semua mengaminkannya. Aminnya mereka itu menunjukkan 7 kata yang sangat luar biasa. Puji-pujian, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kekuasaan, dan kekuatan, ya, ada pada Allah kita sampai selama-lamanya, ya. Jadi ada 7 kata-kata dipakai. Sebenarnya itu tak lain tak bukan sebagai penguraian daripada mencintai, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah itu sebenarnya yang 7 itu. Dan itu juga yang harus kita kerjakan sekarang ini, yang harus kita aminkan. Ada puji-pujian, ada kemuliaan, ada hikmat, ada syukur, hormat, kekuasaan, dan kekuatan. Jadi dalam mengasihi Tuhan kan ada dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Mari kita lakukan itu karena kita beruntung dengan itu. Kita berbahagia kalau melakukan itu. Kita mendapat kebahagiaan yang luar biasa dan kesenangan dan berkat Tuhan. Ya. Lalu Yohanes memberitahu tentang ada diskusi di sana, siapa yang berbaju putih itu. Lalu diterangkan bahwa mereka adalah
orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya, banyak orang mengatakan, oh ya darah ya kan merah katanya, mengapa bisa jadi putih? Di dunia ini sudah berkembang ilmu pencucian, kan ada sabun, ya. Dulu ada tanaman dibuat jadi sabun, ada sabun, udah itu ada rinso, ada Vaseline, ada apa lagi, banyak lagi ya. Untuk pembersih kuali hitam pun ada sekarang ini. Itu teknologi modern, ya. Dan masih kurang modern itu kalau bisa dikatakan mau mencuci jubah baju pengikut Tuhan agar putih bersih berlinang-linang. Tidak sanggup itu semua. Hanya darah Yesus. Ya. Darah Yesus yang kalian bilang itu kalian duga merah, enggak. Darah Yesus lebih canggih dari semua kimia pencuci yang membuat bersih barang-barang yang kalian kenal. Ya, hanya darah Yesus yang dapat membersihkan manusia dan pakaiannya agar suci bersih. Makanya Yesus mengajak kita, mengatakan, terimalah, minumlah, inilah darahku yang dicurahkan untuk membasuh dosamu agar engkau memiliki kehidupan yang kekal. Itu perjamuan kudus kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan itulah kimia yang paling canggih agar kita bersih dari noda, segala noda, entah itu dosa, entah itu kotoran-kotoran dunia. Pakaian kita bersih dan diri kita bersih. Jadi jangan ragu-ragu menyambut kalau Tuhan mengatakan, minumlah, inilah darahku. Pakaianmu yang juga berwarna-warni, yang hitam, yang apa, menjadi bersih, tidak ada noda. Memang dikatakan di sini berbaju putih, karena itulah ukuran tidak ada noda di zaman dulu. Sekarang ini baju berbunga-bunga pun, berbaju hitam pun bisa bersih, tidak ada noda. Jadi memang ada orang Kristen mengikat sebagai tanda kami orang-orang suci, kami berpakaian putih semua, katanya gitu. Banyak gambar-gambar mau masuk surga pun berpakaian putih semua. Tapi yang terutama harus kita ingat bahwa kita, diri kita, pakaian kita bersih dari segala noda, entah itu dosa, entah itu apa semua, pelanggaran-pelanggaran atau noda dunia ini, ya. Yang penting bersih. Jangan tak perlu tukar bajumu hanya dengan kain putih, itu tidak menjadi pertanda bersih. Banyak yang putih yang saya tahu kotor, ya. Tapi darah anak domba membuat bersih seputih salju, katanya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, ya, aku akan membuat kamu bersih seperti salju, walaupun merah, katanya. Dosa kita akan bersih seperti kapas. Ya, kapas mana? Mungkin kapas Palembang, ya, Lembang itu. Itu yang putih bersih. Kalau kapuk mana bersih itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi hanya sebutannya darah, dan darah itu tidak kau samakan dengan darah manusia atau darah binatang-binatang di dunia ini. Darah Tuhan Yesus adalah yang dikatakannya, inilah darahku. Tak lebih dari situ. Minumlah agar kau dan pakaianmu bersih
tidak ternoda oleh apapun lagi. Kemudian dikatakan bahwa orang percaya itu ya tidak menderita lapar, ya tidak ada lagi matahari panas terik, sebab anak domba Allah ada di tengah-tengah mereka. Tuhan berkemah di situ kan, sakinah itu. Jadi kalau kita beroikumene dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan satu rumah, itulah hidup yang terindah dan terbaik. Maka jangan lupa mengundang Tuhan Yesus bersamamu tinggal di rumah yang diberikan kepadamu. Nanti setelah mati pun kita disediakan rumah atau kemah untuk kita kan. Makanya ada Batak mengatakan memasukkan orang ke rumah-rumahnya yang tidak ditukangi oleh dengan tangannya kan, kayak gitu. Artinya kita diserahkan dari dunia ini ke tangan Tuhan sepenuhnya, bukan hanya rohnya tetapi juga tubuh kemuliaannya. Kalau tubuh kefanaannya itu akan dikuburkan di kuburan tertentu, tapi tubuh kemuliaannya diserahkan ke tangan Tuhan agar masuk ke kemah atau rumah yang ditukangi oleh Tuhan bagi orang-orang percaya di surga. Tentu saja tidak sulit menggembalakan orang-orang atau gembalaan Tuhan di surga dan di bumi kalau mereka tahu siapa diri mereka. Jadi kita harus tahu diri kita sebagai domba Allah yang digembalakan oleh anak domba Allah. Ya, Tuhan kita tidak datang sebagai harimau atau sebagai singa atau sebagai lembu sapi, ya, untuk menggembalakan kita, tetapi dia juga datang sebagai anak domba. Dia tidak seperti serigala atau anjing penggembala, enggak. Karena dia tidak mau sama seperti kita. Kalau dia dulu menjadi manusia, sekarang dia menjadi anak domba yang menyelamatkan kita, yang darahnya mencuci, membersihkan pakaian dan tubuh kita. Dengan demikian ya tentu saja tidak ada air mata lagi di sana, sehingga otomatis air mata dihapus dari mata kita. Ya, jadi di dunia ada air mata gembira, ada air mata nangis ya. Makanya orang Batak menyapartangisan doa betan anggona dia siang non kan kayak gitu. Di sana tidak ada lagi itu, ya. Tolong dihayati ini bahwa air mata dan bagaimanapun bentuknya, entah air mata sukacita, entah air mata duka cita, tak perlu lagi. Karena apa? Kebahagiaan berada di tangan kita oleh Tuhan Yesus Kristus, kan kayak gitu. Jadi mari kita nikmati apa yang dianugerahkan oleh Tuhan kita, baik di bumi ya baik di surga. Makanya sangat perlu kita tetap setia di dalam kerajaan Allah sebagai warga kerajaan Allah, pewaris kerajaan Allah di bumi, sehingga nanti kita juga diantar ke surga dan kita mendapat ucapan, hari ini engkau bersama saya di Firdaus, kata Tuhan Yesus kan, ya. Dan di surga kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita memerintah diri kita dan memerintah kawan-kawan kita, dan saling melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, karena kita semua adalah sama derajatnya sebagai orang yang menyembah Tuhan kita. Semua sama. Penyembahan kita menjadi penyembahan kemuliaan bagi Tuhan, dan kita berbahagia berada dalam kemuliaan Tuhan tersebut. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Syukurilah bahwa ada wahyu untuk kita menunjukkan masa depan kita seperti kawan-kawan kita yang sudah duluan. Sekarang kita akan menyambut masa depan kita itu, entah kapan kita dipanggil oleh Tuhan dari dunia ini. Tuhan memberkati kamu semuanya. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Berkatilah itu untuk kami Tuhan, menjadi penguat iman percaya kami, mendorong kami untuk tetap setia mengikut Engkau walau bagaimana.